Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720 537 di Prodi Pendidikan Ekonomi B. Dan di sini saya akan menjalankan proyek UAS, yaitu dengan mata pelajaran strategi pembelajaran dan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Oke, di sini saya akan menjawab dengan 5 soal yang sudah diberikan dengan Bu Eka. Adapun soal yang pertama yaitu menurut saudara bagaimana cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Oke, menurut saya pribadi, jawaban saya adalah berdasarkan uraian di atas. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran, yaitu karakter materi pembelajaran. Jadi, setiap mata pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Dan yang kedua yaitu ketersediaan sarana belajar. Yang ada pun jadi alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode atau pembelajaran. Oke, yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Jadi, kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu pembelajaran. Jadi alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Oke, next. Pertanyaan kedua yaitu apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Oke, menurut saya iya cocok. Siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui implementasi strategi, metode, dan model pembelajaran yang terintegrasi secara sistematis dan komprehensif. Strategi, pendekatan, dan model pembelajaran adalah berbeda dalam berbagai dimensi, di mana strategi pembelajaran merupakan sebuah prosedur pembelajaran yang dijalankan oleh guru secara bersama-sama dengan siswa. Sedangkan model pembelajaran lebih menitik beratkan pada pola yang digunakan untuk membentuk, merancang, dan membimbing pembelajaran di dalam kelas. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang benar, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemampuan dan prestasi siswa, khususnya bagi siswa yang belajar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah dasar dan menengah. Oke, next, pertanyaan ketiga yaitu apa yang saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga dapat berdampak pada nilai akhir siswa? Apakah tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Baik, jawaban saya ya sungguh sangat kecewa jika saya menemukan kasus seperti itu. Tetapi pendapat saya tidak akan menyerah, sehingga saya akan mengkuatnya kemauan membangkitkan, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menggunakan variasi metode yang penyajiannya yang begitu menarik, dan berilah pujian yang wajar, berikan penilaian yang wajar juga, berikan komentar terhadap hasil, dan ciptakan persaingan dan kerjasama. Itu menurut saya. Oke, yang keempat, jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif, dan bagaimana cara implementasinya di kelas. Baik, jawaban saya yaitu strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan demonstrasi. Dan cara implementasinya di kelas menurut induktif yaitu
Penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan efektif. Yang kedua, berstruktur rendah. Yang ketiga, menggunakan waktu yang kurang efisien. Yang keempat, memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Baik. Lalu penjelasan deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi strategi pembelajaran induktif. Kedua, dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengendalikan contoh, dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Perbedaan terletak pada urutan kejadian selama pembelajaran keterampilan berpikir, cara memotivasi, dan waktu yang diperlukan, serta biasanya pada pembelajaran pendekatan deduktif, seorang guru harus lebih aktif atau daripada siswanya. Jadi cara mengimplementasinya di kelas menurut deduktif adalah berorientasi pada siswa dan materi, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien. Yang terakhir, kurang memberi kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Oke, baik. Maaf, mungkin pertanyaan cuma 4. Dan itulah menurut pendapat saya soal 4 yang diberikan oleh Ibu Eka. Pendapat saya jawabannya seperti itu. Kurang lebihnya atau kurang jelasnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.